Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kecil. Hari ini kita akan mendengarkan kisah legenda penuh hikmah dari tanah Sunda tentang seorang wanita kaya namun kikir dan sebuah danau yang tercipta karena murkanya sang pencipta. Inilah legenda Situ Bagendit. Yuk dengarkan baik-baik dan ambil pelajarannya ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung yang subur dan indah di wilayah Garut, Jawa Barat, hiduplah seorang janda kaya bernama Nyi Endit. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Rumahnya besar, sawahnya luas, perhiasannya berlimpah. Namun sayangnya, kekayaannya itu tidak sebanding dengan hatinya. Nyi Endit terkenal sangat pelit dan sombong. Ia tidak pernah peduli pada tetangganya yang miskin. Bahkan, para pengemis dan anak yatim yang datang mengetuk pintu rumahnya pun sering diusir dengan kasar. "Pergi kalian, aku bukan tempat minta-minta. Kalau mau makan, kerja sana, jangan malas." Penduduk kampung sering mengeluh dan bersedih karena kekejamannya. Namun tak seorang pun berani melawan. Sebab Nyindi kita terkenal sebagai orang yang suka mengutuk siapapun yang menentangnya. Banyak yang percaya ia punya ilmu gaib. Suatu hari, datanglah kakek tua renta ke desa itu. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh keriput. Ia berjalan pelan sambil membawa tongkat. "Maaf Nyi, bisakah kau memberiku seteguk air dan sedikit nasi? Aku sangat lapar dan haus." Nyindit yang sedang duduk santai di teras rumah langsung bagi dengan marah. "Dasar pengemis tua, pergi kau dari sini. Jangan mengotori halamanku." Kakek itu tetap berdiri dengan lemah. Ia lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan berkata dengan suara tegas namun pelan, "Wahai manusia yang tamak, kelak hartamu akan binasa. Tempatmu ini akan tenggelam karena kesombonganmu sendiri." Setelah berkata demikian, kakek itu berjalan menjauh. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Namun di dalam hati mereka mulai berharap akan perubahan. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tongkat kayu yang ditancapkan kakek itu ternyata masih tertancap di tanah. Namun dari dasar tongkat itu muncul air kecil yang mengalir. Awalnya seperti mata air biasa. Namun lama-kelamaan, air itu membesar, mengalir deras dan tak bisa dihentikan. Air memanjiri halaman rumah Nyindit, lalu sawah-sawah, lalu jalan-jalan kampung. Kata warga, "Airnya makin besar, cepat lari, ini banjir." Semua orang panik dan berlari menyelamatkan diri ke bukit yang tinggi. Namun Nyi Endit tidak sempat melarikan diri. Ia sibuk menyelamatkan harta bendanya. Emas, perhiasan, kain-kain mahal, semuanya ia bungkus dan panggul. "Hartaku! Semua hartaku harus ikut. Aku tidak bisa kehilangan ini semua." Namun sayang, air datang begitu cepat. Rumah Mega Nyindi tersapu air banjir, dan ia pun ikut tenggelam bersama semua kekayaannya. Tak lama kemudian, air yang meluap itu membentuk sebuah danau yang luas. Danau itu sangat dalam dan tak pernah kering bahkan saat musim kemarau. Masyarakat kemudian menamainya Situ Bagendit, yang artinya danau milik Bagendit. Karena danau itu dipercaya sebagai bekas rumah Nyi Endit yang tertelan bumi. Banyak orang bilang, pada malam tertentu terdengar suara tangisan dan gemerincik perhiasan dari dasar danau itu. Konon, itu adalah suara Nyi Endit yang masih menangisi hartanya yang tak bisa ia bawa saat mati. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa kekayaan bukan segalanya. Harta tak akan dibawa mati. Yang paling penting adalah hati yang dermawan dan rendah hati. Janganlah kita sombong, apalagi terhadap orang yang lemah. Allah mencintai hambanya yang suka berbagi dan peduli pada sesama. Itulah kisah tentang Situ Bagendit, sahabat kecil. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi anak yang baik hati, suka menolong dan tidak kikir ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendengarkan kisah-kisah legenda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.